Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Ketika Lindong keluar dari kuali pembakaran langit, hal pertama yang dia perhatikan adalah Mulingsan tidur nyenyak di atas penutup peti mati kehidupan seperti anak kucing kecil. Gadis ini, dengan sedikit senyum, Lindong menggelengkan kepalanya saat dia dengan lembut membelai kepala kecil Mulingsan. Saat telapak tangannya melakukan kontak dengannya, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar pada saat ini. Apa yang terjadi? Lindong mengerutkan bibirnya. Mengapa simbol leluhur yang melahap di dalam dirinya memiliki respon yang aneh terhadap Mulingsan? Segera Yan melayang di samping Lindong dan menatap Mulingsan yang sedang tidur dengan nyaman sambil mengerutkan keningnya. Setelah beberapa keraguan, dia tiba-tiba melambaikan tangannya saat seberkas cahaya kecil melesat keluar sebelum menyinari tubuh Mulingsan. Di bawah iluminasi cahaya terang tiba-tiba melayang keluar dari tubuh Mulingsan sebelum berubah menjadi paus mini. Paus itu tampak hitam dan putih mirip dengan perpaduan yin dan yang. Pada saat yang sama, fluktuasi kuno dan aneh terus-menerus dipancarkan darinya. Ini adalah roh iblis Lingsan. Lindong sedikit terkejut saat dia menatap paus kecil yang tertidur pulas. Ya, Yan menganggukkan kepalanya dan bergumam. Tubuh ini memang dari klan paus Sage Abadi. Namun fluktuasi ini tampaknya agak aneh. Mereka bukan hanya milik paus Sage Abadi. Setelah mendengar gumaman Yan, Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bahunya. Sepertinya gadis ini tidak sesederhana itu. Bahkan kau tidak dapat memahami seluk-beluk batinnya. Pada titik ini mata Lindong tiba-tiba berkedip saat dia bertanya, "Mungkinkah Lingsan seorang reinkarnator?" Tanya Lindong. "Fluktuasi ini lebih aneh daripada yang terjadi pada reinkarnator," jawab Yan. Lindong tercengang. Segera setelah itu dia menggelengkan kepalanya karena tak berdaya. Dia tidak berencana bertanya pada Mulingsan tentang hal ini. Dan mungkin saja dia bahkan tidak tahu tentang keanehannya. Bahkan jika dia tahu, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri dan tidak pantas baginya untuk menanyainya terlalu banyak. Lupakan saja, kau bisa menyelidikinya di masa depan. Setelah mendengar kata-kata Lindong, Yan juga merasa tidak berdaya dan menganggukkan kepalanya. Segera sosok Yan berubah menjadi kilatan cahaya dan menembak ke tubuh Lindong sekali lagi. Setelah beberapa saat, Mulingsan akhirnya terbangun. "Oh, saudara Lindong, apakah pelatihanmu sudah selesai? Sepertinya aku tertidur tanpa menyadarinya," ucap Mulingsan. "Hahaha, ayo pergi dan jalan-jalan," ucap Lindong. Selama beberapa hari Lindong berkultivasi tertutup, jumlah orang di dalam kota pedagang langit telah meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Sementara Lindong berjalan-jalan di kota pedagang langit bersama Mulingsan, dia juga memperoleh banyak informasi. Menurut apa yang dia dengar, selain Gua Angin Iblis, bahkan faksi besar lainnya dari wilayah Laut Angin Surga, Gua Semesta juga telah tiba di kota pedagang langit. Selanjutnya pemimpin kelompok mereka juga dikenal sebagai ahli puncak di generasi muda wilayah Laut Angin Surgawi, Tangan Semesta Zauqian. Selain itu ada juga orang kuat lainnya. Seperti yang diharapkan dari pengadilan pedagang laut, itu memang sangat menakutkan, ucap Lindong sedikit tercengang. Waktu berlalu. Selama 2 hari ini, suasana di dalam kota pedagang langit tampaknya hampir meledak. Ketika Lindong dan Mulingsan berjalan keluar dari kedai, suara mendesing terdengar di seluruh langit dan banyak sosok melesat ke arah bagian utara kota seperti segerombolan belalang. Area hebat itu telah diaktifkan ya. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah barisan raksasa yang menyelimuti seluruh kota. Di bawah intimidasi dari susunan ini, bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam yang sempurna tidak akan berani berperilaku kejam di depan pintu utama pengadilan pedagang langit. "Ayo pergi," ucap Lindong tersenyum ke arah Mulingsan. Dengan gerakan tubuhnya, dia menembak ke langit sebelum menuju ke utara.
Pada saat ini sebuah alun-alun melayang di bagian utara kota pedagang langit. Alun-alun itu lebarnya kira-kira 100.000 kaki, memungkinkannya menampung ratusan ribu orang. Plaza ini adalah tempat pengadilan pedagang langit mengadakan pelelangan mereka. Layar cahaya turun di sekitar alun-alun, dan itu berasal dari barisan perlindungan besar di langit di atas kota pedagang langit. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam pelelangan di dalam alun-alun ini perlu surat-surat undangan yang dikirim oleh pengadilan pedagang langit. Lindong berhenti di depan layar cahaya dan membalikkan telapak tangannya. Saat surat undangan hitam keunguan muncul di tangannya, menjentikannya ke arah susunan cahaya, itu langsung bergetar menghasilkan retakan yang Lindong dan Mulingsan tembak dengan cepat. Saat dia memasuki barisan cahaya, keributan yang memekakkan telinga menyerbu ke arahnya menyebabkan Lindong sedikit mengerinyitkan alisnya. Ayo pergi ke tempat duduk kita dahulu. Tatapan Lindong menyapu alun-alun yang luas sebelum dia memimpin Mulingsan dan mendarat di tempat tertentu di antara kursi di depan mereka. Saudara Lindong, kau memang datang. Tepat saat sosoknya menyapu udara, tawa yang mirip dengan denting lonceng tiba-tiba terdengar dari depannya. Setelah mengangkat kepalanya, hal pertama yang dilihatnya adalah sosok Tang Dongling yang ramping dan elegan tersenyum saat dia menatapnya. Sejak aku datang ke kota pedagang langit, bagaimana aku tidak bisa melewatkan kesempatan besar seperti itu? Ucap Lindong memiliki kesan yang agak baik tentang Tang Dongling ini. Oleh karena itu dia berhenti dan menjawabnya sambil tersenyum. Tang Dongling menutup mulutnya dan tertawa. Dia sangat cantik. Bersama dengan statusnya yang tinggi di dalam pengadilan pedagang langit, obrolannya dengan Lindong jelas menarik perhatian beberapa tatapan. Lindong juga merasakan popularitas yang dimiliki Tang Dongling. Tatapan itu membuatnya merasa sedikit tidak wajar. Namun saat dia hendak meminta izin, banyak suara mendesing tiba-tiba terdengar di belakangnya. Dia melirik mereka sambil sedikit mengerinyit. Orang-orang yang datang adalah Raja Dunia Bawah Kecil Xian dari Gua Angin Iblis. Hahaha, Dongling, setelah tidak melihatmu selama setahun, kau semakin cantik. Ucap Xian tiba di samping keduanya dan mengirim senyum ke arah Tang Dongling. Nona Tang, aku akan pergi dulu. Tidak ingin melakukan kontak dengan Xian, Lindong melirik yang terakhir sebelum mengucapkan beberapa patah kata kepada Tang Dongling saat dia bersiap untuk pergi. Hahaha, saat dia berbalik, tawa lembut tiba-tiba terdengar dari Xian. Menatap Lindong dengan sedikit geli di matanya, dia berkata dengan suara lembut. Jadi kamu Lindong? Tubuh Lindong berhenti sebagai kilatan keras merayap dari kedalaman matanya. Tubuh Lindong samar-samar berhenti. Sepersekian detik berikutnya, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Xian dan bertanya, apakah ada masalah? Jari-jari Xian saling bertautan saat dia menatap Lindong dengan penuh minat dan menjawab, aku telah menerima berita 2 hari yang lalu. Orang tua tulang jahat dari Gua Angin Iblis kami tiba-tiba terluka parah olehmu. Hahaha, aku memang sangat penasaran. Apa tepatnya yang kau seorang pada tahap awal kehidupan mendalam andalkan untuk mencapai prestasi seperti itu? Ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu kan? Mata Lindong sedikit menyipit saat dia menjawab. Dari sudut pandang tertentu, lelaki tua tulang jahat adalah bagian dari Gua Angin Iblis kami. Karena kau telah melukainya, kau telah melukai wajah Gua Angin Iblisku. Ucap Xian menjawab sambil tersenyum. Apakah itu berarti kau Tuan berencana untuk menangkapku sebagai permintaan maaf kepada hantu tua itu? Ucap Lindong bertanya sambil tersenyum. Namun senyuman itu memiliki keganasan yang mirip dengan ujung pisau yang tajam. Kau memang orang yang kurang ajar seperti yang dikatakan oleh rumor. Namun jika ada kesempatan, aku akan membawamu kembali ke orang tua tulang jahat untuk dihadapi. Ucap Xian tersenyum dan menjawab sambil membelai cincin giok di ibu jarinya. Aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan. Ucap Lindong menjawab dengan senyum tipis. Apakah begitu? Xian mengerutkan keningnya sambil tersenyum lembut. Namun tersembunyi di balik senyumannya adalah fluktuasi jahat dan menyeramkan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Keduanya saling berhadapan di langit dengan tidak ada yang siap untuk memberikan 1 inci pun, sementara aliran udara di sekitar mereka tampaknya diam-diam menjadi agak serius. Tuan Muda Xie, pengadilan pedagang langitku mengadakan pelelangan di sini hari ini.
dan tempat ini tidak cocok untuk bertarung. Karena itu, aku berharap kau menghentikan perselisihanmu karena pengadilan pedagang langit kami. Ucap Tang Dongling adalah orang yang baik hati. Hahaha, karena Dongling telah berbicara, aku secara alami akan menunjukkan rasa hormatku. Ucap Xian menyandarkan kepalanya ke samping dan melihat ke arah Tang Dongling. Saat senyum lembut muncul di wajahnya yang tampan. Aku datang ke sini untuk mengurus hal-hal lain. Adapun dendam antaramu dan orang tua tulang jahat, dia akan menanganinya sendiri. Karena itu jika kau tidak menginginkan masalah, lebih baik kau menahan apa yang disebut kesombongan di depanku. Jika tidak, kau tidak akan menyukai apa yang akan terjadi. Xian mengangkat bahunya pada Lindong memberikan penampilan riang sambil melanjutkan. Mungkin kau merasa kata-kata itu tidak enak didengar. Namun ada beberapa orang yang tidak bisa kau sakiti. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa diubah. Di dalam laut iblis kekacauan, jika seseorang tidak memiliki banyak dukungan, aku percaya lebih baik untuk tidak bersikap arogan. Mata Lindong sedikit mengeras saat dia menatap Xian. Beberapa saat kemudian, dia samar-samar tersenyum ketika dia menjawab, "Terima kasih atas pengingatmu. Namun aku juga akan memberikan kata-kata itu kembali kepadamu. Di mataku, apa yang disebut dukunganmu tidak terlalu mengintimidasi. Hal-hal yang aku lihat juga sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan. Kau sudah mengatakan ini sebelumnya. Ini adalah dendam antara aku dan orang tua tulang jahat, dan tidak memiliki banyak hubungan denganmu. Namun jika kau ikut campur dalam urusan ini, aku akan dengan senang hati menemanimu. Namun aku biasanya tidak terkendali dan benar-benar tidak terkendali dalam caraku menangani berbagai hal. Akan ada konsekuensi yang aku khawatirkan bahkan kau tidak dapat menanggungnya. Oleh karena itu, sebelum kau berencana melakukan sesuatu, izinkan aku memperingatkanmu untuk berpikir 3 kali sebelum melakukannya." Setelah mendengar kata-kata itu, senyum yang hadir di wajah tampan Xian mulai perlahan mundur sedikit demi sedikit. Saat tatapan seram muncul di kedalaman matanya, kata-kata Lindong itu tidak memberinya sedikit pun wajah. Tang Dongling juga melongok saat mendengar kata-kata Lindong. Sebelum matanya yang indah berbinar dengan samar, dia memiliki beberapa informasi tentang Lindong. Karena itu, dia tidak percaya dia bertindak sombong dengan mengucapkan kata-kata itu. Seseorang yang bisa melarikan diri dengan nyawa telah diserang oleh 3 ahli super tahap samsara memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu kepada Xian. Senyum di wajah Xian sudah benar-benar menghilang. Namun tawa yang agak menyeramkan muncul dari mulutnya. 10 jarinya yang tergenggam menjadi lurus saat dia dengan lemah menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku akan mengingat kata-katamu. Namun aku percaya bahwa kata-katamu pada akhirnya akan menghibur dirimu sendiri." Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, Xian berbalik dan tersenyum ke arah Tang Dongling sebelum berbalik untuk pergi. Saat dia melakukannya, aura jahat di sekitar tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih tebal, dengan niat dingin sekarang bercampur di dalamnya. Dari kelihatannya, percakapan di antara mereka berdua sangat tidak menyenangkan. Apa yang kau lakukan benar-benar menyinggung perasaannya. Tang Dongling mengerutkan bibir merahnya saat dia menatap Lindong dan berkomentar, "Aku tidak suka masalah. Namun jika ada orang yang memaksa masuk, aku hanya bisa mengusir mereka." Lindong terkekeh dan menangkupkan tangannya ke arah Tang Dongling. "Terima kasih Nona Tang, aku akan pergi ke tempat dudukku dulu. Aku percaya bahwa lelang hari ini pasti akan sangat spektakuler." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan membawa Mulingsan saat mereka turun menuju kursi. Mata cerdas Tang Dongling sedikit berkilau saat dia melihat ke belakang tubuh Lindong. Dari kelihatannya, kemungkinan orang di hadapannya adalah orang yang sama dengan Lindong dari wilayah Suan Timur seharusnya sekitar 80%. Karena karakter dan cara bicara mereka berdua praktis sama. Tidak heran dia berani menantang Xian. Sepertinya dukungannya juga cukup kuat. Tang Dongling tersenyum tipis sebelum dia berbalik dan pergi. Orang itu benar-benar menjijikan. Aku benar-benar ingin mengirimnya terbang dengan pukulan. Setelah mendarat di kursi mereka, Mulingsan mengurutkan kening dengan mulut kecilnya. Orang yang dia bicarakan secara alami adalah Xian yang mereka temui sebelumnya.
Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Dia bisa melihat bahwa Xian tampaknya memiliki perasaan khusus terhadap Tang Dongling. Cara dia berbicara dari awal itu tidak diragukan lagi merupakan peringatan terhadap Lindong. Namun menyampaikan ini sedemikian rupa agak bermasalah, karena dia telah memilih cara yang paling dibenci Lindong, yaitu mengancam. Hal ini membuat Lindong yang biasanya hanya tunduk pada pendekatan lunak dan menolak pendekatan keras merasa sangat tidak senang. Lindong melirik ke arah Xian yang duduk di tempat yang disediakan untuk pelanggan terhormat. Saat dia sedikit menyipitkan matanya, mudah-mudahan orang ini tidak akan mencoba membuat masalah tanpa alasan. Jika tidak, terlepas dari status apapun yang dia miliki di dalam gua angin iblis, jika dia memprovokasi kemarahan Lindong, dia akan langsung membunuh Xian. Di depan Xian tampaknya agak sensitif terhadap tatapan seperti itu. Saat dia melirik dari sudut matanya dan menemukan Lindong di belakang, mata yang awalnya dipenuhi dengan sedikit kejahatan langsung menjadi gelap dan menyeramkan. Tuan gua muda, apakah itu Lindong yang dikatakan telah melukai orang tua tulang jahat? Ucap seorang tetua berbaju hitam di sisi Xian juga melihat ke arah Lindong dengan matanya yang keruh dan bertanya. Ya, bocah yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Ucap Xian menjawab dengan mencibir sebelum melanjutkan. Jika bukan karena tugas yang telah kita tugaskan di sini, aku pasti akan mematahkan keempat anggota tubuh bocah itu dan menangkapnya untuk dikirim ke hadapan orang tua tulang jahat. Hahaha, tidak perlu bagi tuan gua muda untuk marah. Jika masalah ini berjalan lancar, setelah pelelangan selesai orang tua ini pasti akan mengambil tindakan dan menangkapnya. Pada saat itu tuan gua muda dapat melakukan apapun yang kau inginkan dengannya. Ucap tetua berpakaian hitam berkata dengan senyum tipis. Meskipun masalah Lindong melukai orang tua tulang jahat sangat sulit dipercaya, keduanya tahu bahwa Lindong pasti telah membuat beberapa skema tersembunyi. Dan yang pertama telah ditangkap olehnya karena kelalaiannya. Selama poin ini diperhatikan, Lindong ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun pada akhirnya yang terakhir hanya memiliki kekuatan tahap awal kehidupan mendalam. Mari kita lihat item itu dulu. Xian mengamati sekelilingnya sebelum dia menjawab. Beberapa kelas berat telah datang. Kita bisa berasumsi bahwa mereka juga mengincar item yang sama. Dan masih belum diketahui apakah kita bisa mendapatkannya pada akhirnya. Penatua berpakaian hitam itu mengangguk. Setelah sedikit ragu, dia bertanya dengan suara yang rendah. Apakah informasi itu diverifikasi? Kami masih belum tahu. Namun terlepas dari apakah itu asli atau palsu, kita hanya bisa merasa nyaman jika itu mendarat di tangan kita. Ucap Xian. Ya, Lindong menarik pandangannya dari tubuh Xian. Tepat ketika dia hendak menutup matanya untuk beristirahat, dia merasakan tatapan padanya. Segera dia memiringkan kepalanya dan melihat seorang pria yang agak tampan di kanan depan berpakaian putih. Menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Lelaki itu bertubuh kurus dan tangannya sangat ramping. Selanjutnya mereka tampak memiliki kilau seperti permata pada mereka. Ketika melihat mereka, orang bisa merasakan perasaan samar bahwa mereka bisa membalik dan menutupi alam semesta. Perasaan ini jelas sangat aneh. Lindong menatap pria berpakaian putih. Matanya sedikit mengeras saat dia bergumam. Tangan semesta Zouqian, tempat ini benar-benar hidup. Lelang pengadilan pedagang langit ini benar-benar tempat di mana banyak ahli berkumpul seperti awan di langit. Saat pikiran ini melintas di benak Lindong, dering lonceng yang jelas terdengar dari pusat alun-alun lelang yang luas. Pada saat berikutnya, sosok cantik berpakaian merah Tang Dongling tiba-tiba muncul. Lindong menyaksikan wanita cantik berbaju merah itu mendarat di peron. Dia tahu pelelangan akhirnya akan dimulai. Semuanya, izinkan aku terlebih dahulu berterima kasih kepada semua orang yang datang ke sini untuk bergabung dengan kami atas nama Pengadilan Pedagang Langit. Lelang pada kali ini sepertinya tidak akan mengecewakan siapapun. Ucap Tang Dongling menatap seluruh alun-alun dengan wajah penuh senyuman. Baiklah, lelang sekarang akan dimulai. Ucap Tang Dongling lagi sambil tersenyum manis. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan seorang pelayan cantikmu. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Dan seorang pelayan wanita cantik melangkah maju sambil membawa piring perak. Di atas piring perak,
Ada gulungan merah tua yang berkilau seperti permata. Flame Demon Sky, seni bela diri surga tingkat menengah. Itu dibuat oleh ahli panggung samsara 1000 tahun yang lalu dan akan mampu membakar dunia setelah menguasainya. Ucap suara lembut Tang Dongling perlahan menyebar. Benar saja itu menimbulkan keributan besar di dalam area lelang. Wah, ini dimulai dengan seni bela diri surga. Mereka benar-benar berani. Ucap Lindong memuji dalam hati. Jika seni bela diri seperti itu ditempatkan di wilayah Suan Timur, itu pasti akan ditempatkan sebagai salah satu objek kunci terakhir yang akan dilelang. Namun itu adalah yang pertama dibawa keluar di tempat ini. Meskipun itu mungkin sengaja dilakukan oleh pengadilan pedagang langit untuk membuat suasana lebih hidup, masih mungkin untuk merasakan kualitas pelelangan melalui ini. Harga lelang seni bela diri ini mulai dari 2 juta pil Suan Yuan. Teman-teman yang berminat tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Setelah Tang Dongling tersenyum mengucapkan kata-kata ini, seluruh tempat terdiam sesaat. Sebelum seseorang dengan cepat mengambil tawaran. Terlebih lagi, sepertinya banyak orang memperhatikan item ini. Oleh karena itu harganya memecahkan 3 juta pil Suan Yuan dalam beberapa menit. Lindong jelas tercengang melihat ini. Tampaknya memang ada banyak orang di Laut Iblis Kekacauan ini yang memiliki kekayaan yang besar. Dibandingkan dengan mereka, dia jelas miskin. Untungnya dia tidak terlalu tertarik dengan seni bela diri ini. Beberapa seni bela diri yang dia miliki jauh melampaui apa yang disebut Flame Demon Sky. Oleh karena itu saat ini Lindong secara pasif menyaksikan dari pinggir lapangan. Artikel pembuka seni bela diri surga akhirnya diperoleh oleh seorang pria berpenampilan tinggi dengan bekas luka di wajahnya dengan harga 3.800 pil Suan Yuan. Setelah stimulasi pembukaan artikel seni bela diri surga, suasana pelelangan mulai memanas dengan cepat. Meskipun harga beberapa lelang berikutnya tidak mencapai level yang sama, suasana tempat ini menjadi semakin berapi-api. Namun Lindong tidak terpengaruh oleh suasana yang berapi-api ini. Dia dianggap kekurangan uang jika dibandingkan dengan orang-orang yang sangat kaya ini. Setelah beberapa pelelangan biasanya berakhir, pelelangan jelas mulai secara bertahap berlanjut menuju acara utama. Sementara harga barang lelang yang dibawa juga mulai melambung. Setelah beberapa item terjual, akhirnya tibalah untuk item peta laut berwarna coklat. Ini adalah peta laut yang kami peroleh dari suku iblis laut. Di sini tergambar wilayah laut yang tidak diketahui. Harga lelangnya adalah 800.000 pil Suan Yuan. 900.000. Segera setelah beberapa bisikan pecah di area lelang yang luas, seorang pria bermata tunggal memimpin dan meneriakkan tawarannya. Suaranya yang kuat diselimuti oleh Yuan Power yang kuat saat itu bergema di seluruh area. 1 juta. Suara orang lain yang dalam terdengar segera setelah pria bermata tunggal itu meneriakkan tawarannya. Lindong menekan kegembiraan di matanya tetapi tidak segera membuka mulutnya. Sebagai gantinya, dia diam-diam menunggu kedua belah pihak untuk mendorong harga menjadi sekitar 1.300.000 sebelum akhirnya dia berkata. Sebagai gantinya, dia diam-diam menunggu kedua belah pihak untuk mendorong harga menjadi sekitar 1.300.000 sebelum akhirnya dia berkata 1.800.000. Peningkatan tiba-tiba 500.000 pil Suan Yuan menyebabkan dua orang yang bersaing untuk itu terkejut. Mereka dengan tajam memelototi Lindong dan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mulai duduk. Lagi pula, mereka tidak tahu apakah wilayah laut yang tidak dikenal itu memiliki harta yang berharga. Menggunakan hampir 2 juta pil Suan Yuan pada pertaruhan seperti itu tampaknya tidak menguntungkan. Dari tahap lelang, mata cantik Tang Dongling mengandung kejutan saat dia melirik ke arah Lindong yang telah menawar harga tinggi untuk membeli peta laut yang tidak dikenal ini. Dia tidak bisa mengerti mengapa Lindong akan tertarik pada hal itu, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Mungkinkah dia tidak menyadari bahwa peta laut semacam ini kemungkinan besar menggambarkan beberapa wilayah laut yang buruk yang tidak akan menghasilkan keuntungan apapun meskipun berbahaya? Meskipun Tang Dongling merasakan keraguan di dalam hatinya, dia saat ini tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum pada Lindong sebelum membiarkan palunya jatuh menyelesaikan proses lelang.
Setelah beberapa saat, Lindong diam-diam menghela nafas lega setelah peta laut pertama yang tidak diketahui diperoleh. Terlepas dari apakah peta laut yang tidak diketahui ini memiliki informasi yang dia butuhkan, dia tidak punya banyak pilihan demi mendapatkan simbol leluhur kedua. Jika dia entah bagaimana secara tidak sengaja berhasil mendapatkan apa yang dia butuhkan, harga kecil ini akan dibayar berkali-kali lipat. Suasana hati Lindong menjadi jauh lebih baik setelah peta pertama masuk ke tangannya. Dan dia mulai memperhatikan lelang berikutnya. Harus dikatakan bahwa lelang yang diadakan oleh Pengadilan Pedagang Langit memang cukup bagus. Jumlah barang yang dilelang yang tidak ada habisnya dapat digambarkan sebagai mencangkup semuanya. Seni, bela diri, harta jiwa, bahan spiritual, dan yang lainnya. Itu memiliki segalanya untuk ditawarkan. Tidak heran dikatakan bahwa selama seseorang memiliki pil Xuan Yuan yang cukup, adalah mungkin bagi seseorang untuk mendapatkan apapun yang diinginkannya di sini. Justru karena ini, Lindong sekali lagi terkejut melihat sesuatu yang dibutuhkan Mulingsan setelah berbagai benda mempesona mengalir keluar seperti air. Itu adalah rumput roh Raja Laut yang telah disebutkan 2 hari yang lalu. Item ini akan sangat membantu dalam melepaskan segelnya. Bahan spiritual seperti itu biasanya berharga, namun tidak banyak orang yang membelinya karena efeknya yang unik. Oleh karena itu, Lindong berhasil membeli rumput roh Raja Laut dengan harga 1 juta pil Xuan Yuan. Ketika Lindong baru saja memperoleh rumput roh Raja Laut, suara bel lain yang jelas muncul di panggung lelang. Setelah itu dia tercengang melihat peti mati kristal muncul di atas panggung. Ada mayat yang benar-benar hitam dan kering di dalam peti mati kristal. Lindong melihat mayat yang benar-benar hitam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar pada saat ini. Ini adalah mayat pembakar langit. Lindong mendengar suara Yan yang agak tercengang di dalam pikirannya saat simbol leluhur melahap bergetar. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.